dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Reno Sukmawati di Ngoper Ngobrolin Persib edisi pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 nih menuju akhir musim melawan PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada akhir pekan ini ya, hari Sabtu. Nah, semakin menuju akhir musim ini Persib Bandung semakin deg-degan karena setiap laganya ini sangat berarti untuk menentukan kemenangan mereka atau mereka bisa kembali meraih gelar juara back to back di musim ini. Nah, tentunya perjalanannya nggak akan mudah di 5 laga terakhir ini karena berikutnya nih Persib Bandung akan menghadapi PSS Sleman. Nah, kalau udah ngoper berarti saya nggak akan sendirian, walaupun di studio sekarang saya sendirian. Biasanya ada pendampingnya gitu di sini, tapi sekarang akan yang mendampingi saya biasanya ini ada di Zoom nih ya. Ada Kang Okto. Selamat sore Kang Okto. Yo, halo Boboto, Tribuners. Selamat sore Iya. semuanya. Selamat bertemu lagi ya di Ngoper ya. Iya, setelah sekian lama ya udah beberapa pekan kemarin absen nih wajah Kang Okto, sekarang ada lagi dan saya lihat bajunya udah siap banget nih. Ada Persib dan Tribun Jabar. Ikonik ya. Dibuat Ya. spesial ya Kang Okto. Spesial lah ya, spesial menuju titel keempat ya, bintang keempat buat Persib ya. Ya, mungkin nanti di-upgrade kali ya kalau udah juara bintangnya jadi 4 tuh di dadanya ya. Iya, betul betul. Oke, dan Ini selain sisa-sisa selain juara 2014 ini. Oh, oke, jadi udah 10 tahun lalu ya, udah 11 tahun lalu dan sekarang harus ditambah 2 lagi berarti bintangnya kalau juara musim ini. Nah, Oke. selain Kang Okto tentunya juga nggak seru ya kalau ngomonginnya tentang Persib Bandung aja karena ada 2 tim yang akan bertanding ya tentu saja. Ada juga nih yang bakal bercerita tentang PSS Sleman dari teman kami dari wartawan Tribun Jogja yaitu Mas Almurfi Sofian. Halo, selamat sore Mas. Halo, Reina dan Kang Okto, salam kenal. Salam kenal juga. Nah, saya panggilnya Mas Alfi aja ya, biar lebih Ya, akrab gitu. Oke, ini ada Kang Oto dan Mas Alfi. Kita tahu sama-sama di sini bahwa ada 2 tim dengan kalau jarak di antara klasemen kalau boleh diibaratkan itu antara bumi dan langit ya. Yang satu di puncak, yang satu di dasar. Tetapi bukan berarti bahwa Persib Bandung juga sebenarnya bisa meremehkan karena kalau misalnya dilihat dari catatan-catatan pertandingan sebelumnya nih, bahkan di musim-musim sebelumnya Persib Bandung kalau udah berhadapan sama tim yang ada di papan bawah pun nggak jarang mereka tuh keseleo dan bahkan kalah gitu ya. Nah, Kang Okto nih menuju Persib Bandung juara. Nah, seperti apa sih sejauh ini Persib Bandung menghadapi 5 laga terakhirnya? Oke, jadi Persib ini menyisakan tinggal beberapa pertandingan lagi ya. Kalau bisa dihitung tinggal 5 pertandingan lagi. Pesaing terdekatnya Dewa United menguntit dengan 1 poin di belakang ya. Kalau kita hitung-hitungan angka gitu ya, Persib tinggal membutuhkan 8 poin lagi ya. Artinya Persib 3 kali menang beruntun juara, artinya di pekan ke-33 nanti bisa menentukan gelar juara 33 nanti ya. Ataupun misalkan Persib 2 kali menang, 2 kali draw, itu juga akan mengamankan posisi Persib karena nilai maksimal yang akan diperoleh Dewa United itu dari 5 pertandingan itu hanya 68 ya. Jadi Persib ketika sekarang poinnya 60 bisa mengamankan 8 poin ke depan, artinya Persib bisa menjadi juara. Kemudian menghadapi lawan ya, lawan yang kita hadapi ini memang ada 2 misi berbeda ya. Misi pertama yang jelas ya, Persib itu dalam apa? Dalam rangka untuk menyambut atau untuk menjelang juara titel yang keempatnya di Liga Indonesia. Sementara PSS Sleman memang sedang berjuang ya. Kita bicara apakah masih ada peluang untuk bebas dari zona degradasi? Ada lah ya. Dari 5 pertandingan ini, kalau kita lihat di papan klasmen, ada 5 tim yang benar-benar lagi bersaing nih ya. Ada Barito, PSIS, kemudian Madura, kemudian ada Persis juga, kemudian ada PSS itu yang lagi bersaing menghindari 3 urutan terakhir di eh, di papan klasmen ya. Artinya PSS juga punya kesempatan untuk naik bebas atau lolos dari zona degradasi. Kalau melihat dari pertandingan sebelumnya ya, Persib memang kalau menghadapi tim papan bawah ini agak kesulitan ya, agak kesulitan. Karena ini pelatih Persib sendiri, Boyan Hodak pernah mengatakan atau kemarin saja kemarin itu mengatakan bahwa dia mengakui bahwa pemain Persib itu
sering menganggap enteng lawan gitu kalau menghadapi tim yang papan bawah ya. Terbukti lawan Semen Padang ya, di kandang sendiri Persib hanya bermain imbang gitu kan. Menghadapi PSS bisa jadi ya kalau pemain menganggap enteng lawan, bermain santai. Karena apa? Karena mereka, wah kita ada pertandingan yang lebih berat nih ke depan, mainnya agak-agak slow aja sekarang nih ya. Itu akan menjadi petaka buat Persib dan bisa jadi Persib bisa kehilangan poin ya. Melawan PSS tidak ada kata lain, Persib memang harus menang. Boyan dari kemarin-kemarin sudah mengatakan dia akan menerapkan formasi the winning team ya. Artinya dia tidak akan mencoba-coba lagi merubah posisi, menukar pemain si A sama si B. Dia akan menerapkan the winning team, termasuk kembalinya lagi Tyron Del Pino udah kembali setelah pertandingan sebelumnya absen akumulasi kartu kuning. Pertandingan besok akan kembali akan menambah eh, daya daya gedor Persib di pertandingan lawan PSS Sleman. Ingat Persib jangan sampai menganggap enteng lawan jika ingin tetap di jalur juara, ingin mempercepat ya. Kalau di jalur juara memang sudah di jalur juara, tapi untuk mempercepat menang, mempercepat meraih titel juara, jangan menganggap enteng PSS Sleman yang sedang berjuang menghindari zona degradasi. Selain itu PSS Sleman sudah pasti ya, kalau kita bicara tentang bisnis sepak bola ya, otomatis pemain-pemain PSS Sleman ini ya ada dua kepentingan di sini. Kepentingan pertama yaitu membantu timnya kalau sudah zona degradasi. Yang kedua yaitu kepentingannya itu mempromosikan diri ya. Pemain-pemain akan mempromosikan diri. Hoki Caraka di sana ada, Toncantins, kemudian ada Nicolo Cardoso ya kalau nggak salah ya. Mereka akan mempertunjukkan bahwa mereka punya skill bisa menjadi daya tawar untuk klub-klub elit di musim depan kalau tim PSS degradasi gitu kan ya. Jadi ada dua kepentingan ini yang benar-benar harus diawasi oleh Persib. Pemain akan tampil lebih maksimal karena ada dua kepentingan ini, menghindari zona degradasi dan mempromosikan diri mereka untuk bisa layak jual di kompetisi selanjutnya akan direkrut oleh klub elit lainnya. Begitu, Rena. Oke, baik. Jadi ada ini nih, ada celah ya. Misalnya tim Persib lengah, tim PSS bisa jadi semangatnya 2 kali lebih besar karena kepentingan-kepentingan itu tadi. Oke, Kang Okto, kita beralih dulu nih ke Mas Alfi ya. Mas Alfi, gimana nih? Mas Alfi melihat saat ini mengingat PSS Sleman juga dalam 5 pertandingan terakhirnya baru 1 kali yang meraih kemenangan. Pekan sebelumnya kalah dari Dewa United walaupun sebenarnya tipis ya 0-1. Nah, seperti apa Mas Alfi melihat pertandingan pada pekan ini? Ya, Reina dan teman-teman Tribuners yang menyaksikan, seperti kita tahu di musim ini PSS Sleman menjalani musim yang tidak mudah. PSS Sleman di awal musim mendapatkan sanksi pengurangan 3 poin dan itu banyak sedikitnya pasti berpengaruh kepada persiapan tim, dan di sepanjang musim ini PSS Sleman bisa dikatakan musuh terberatnya itu ya konsistensi, di mana pemain di setiap pertandingan di babak pertama sering bermain bagus, lalu di masuk paruh kedua sering kecolongan, dan itu terjadi dalam beberapa laga terakhir. Nah, hal-hal ini yang selalu disoroti oleh pelatih-pelatih yang melatih PSS Sleman di musim ini. Seperti kita tahu, PSS Sleman dilatih oleh 3 pelatih dalam satu musim, dan Peter Huistra ini merupakan pelatih yang ketiga. Dan dia sudah memimpin PSS Sleman dalam 6 pertandingan dan baru bisa mendapatkan 1 kemenangan. Dan ini tentu jadi catatan tersendiri bagi Huistra yang kita tahu dia juga pelatih top di Indonesia, di mana di musim lalu berhasil mengantarkan Borneo juara Liga di regular series ya. Meskipun di babak championship Persib Bandung yang berhasil juara. Nah, dalam menghadapi 5 pertandingan ini, terutama menghadapi Persib Bandung, akhir pekan nanti PSS Sleman itu dalam kondisi yang tidak ideal juga karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera, seperti pemain-pemain pilar di bagian bertahan itu Fahrudin Arianto yang merupakan mantan pemain timnas dan back senior di Liga Indonesia. Fahrudin ini sudah dipastikan absen hingga akhir musim. Fahrudin dia menderita cedera lutut saat melawan Barito Putra, dan
setelah divonis dokter akan absen hingga akhir musim. Dan yang terbaru ini Kleberson Martin de Souza. Kleberson di laga kemarin mengalami cedera di babak pertama dan terpaksa ditarik keluar, dan juga Betinho gelandang serang yang juga menjadi andalan PSS di musim ini juga mengalami cedera. Artinya pemain-pemain senior banyak yang mengalami cedera, dan menghadapi Persib nanti PSS juga mengalami kehilangan pemain senior lagi di depan, yaitu Rico Simanjuntak yang akan menjalani sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Artinya PSS bertolak ke Bandung dengan kekuatan yang tidak ideal. Namun Huistra kemarin saat saya temui di lapangan saat menggelar latihan terakhir sebelum berangkat ke Bandung mengatakan dia optimis dengan pemain-pemain yang ada, dan pemain-pemain yang disiapkan untuk menghadapi Persib ini juga telah menjalani latihan selama 1 pekan penuh, dan mereka juga telah menganalisa permainan Persib Bandung, dan mereka percaya bahwasanya pada pekan lalu saat melawan Dewa United yang merupakan tim peringkat 2 di klasemen saat ini, PSS Sleman justru bisa mengimbangi di permainan. Namun permasalahan PSS ini yang disoroti Peter Huistra kemarin adalah finishing. Sehingga dalam 1 pekan ini mereka fokus menggelar latihan untuk skema-skema berbagai cara, skema yang disiapkan untuk menjebol gawang Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api. Demikian Rena yang untuk sementara. Oke, baik. Kita kembali lagi dulu nih ke Kang Okto. Kang Okto nih Persib Bandung sebenarnya memasuki pekan ke-30 ini sedikit ya lebih membaik kabarnya. Ada Dimas Derajat dan juga satu lagi yang sudah ada Rezaldi Hehanusa ya yang sudah kembali ikut berlatih, dan kemarin Boyan Hodak sempat mengatakan tidak menutup kemungkinan mereka akan diturunkan pada laga melawan PSS Sleman nanti. Nah, seperti apa sih Kang Okto dari segi strategi ini yang akan disusun oleh Boyan Hodak? Apakah pada nantinya gitu, karena kemarin juga kita kehilangan di depan ya, sekarang kita punya asupan baru jika Dimas Derajat memang dimainkan, atau di belakang Bojan Hodak juga punya opsi selain Zalnando ada Rezaldi Hehanusa dan juga Edo Febriansa. Nah, seperti apa sih Kang Okto melihatnya? Kalau melihat dari statement-statement dari Boyan Hodak ya, kemungkinan besar Persib tidak akan mencoba beberapa pemain apalagi yang baru sembuh dari cedera ya. Rezaldi, kemudian Dimas Derajat, saya kira tidak akan diturunkan ya karena posisi Persib sendiri membutuhkan kemenangan ya. Boyan dari kemarin udah mengatakan dia akan menurunkan the winning team. Artinya the winning team itu apa? Tim yang memang dari beberapa pertandingan sebelumnya itu selalu membawa kemenangan buat Persib ya. Di penjaga gawang sudah pasti ya, Persib akan tetap menurunkan Kevin Mendoza. Kemudian di posisi back ada quartet back yang tidak akan pernah digantikan sampai akhir musim ya, kecuali ada yang cedera atau akumulasi ya. Di back kiri ada Edo Febriansa, di kanan ada Kakang Rudianto atau bisa bergantian dengan Hen Herdiana. Kemudian di tengah dua posisi tower back ini tidak akan tergantikan, Nick Kuiper sama Prangka ya, Gustavo Prangka tidak akan digantikan. Kemudian di posisi gelandang 3 center gelandang kita tidak akan diganti ya, gelandang Persib. Ada Maklok sebagai gelandang jangkar ditopang oleh Adam Alis dan juga Tyron Del Pino ya sebagai gelandang serang. Kemudian di posisi striker kemungkinan yang akan berubah hanya satu ya, posisi dari Rian Kurnia yang kemarin memang dari segi performa kurang wah gitu ya, kurang menunjukkan performa yang cukup apik di pertandingan sebelumnya, kemungkinan akan digantikan oleh Castaner ya. Castaner akan dipasang di posisi striker utama, diapit oleh Beckham Putra dan juga Ciro Alves. Jadi kalau kita bicara apakah pemain-pemain lain bisa diturunkan di pertandingan besok, saya kira Boyan Hodak akan lebih memilih pemain-pemain yang udah top perform ya, top perform. Tidak, dia akan tetap menurunkan the winning team. Pemain-pemain yang kemarin cedera kemungkinan tidak akan dulu diturunkan, kecuali memang ada opsi di pemain inti ini ada yang cedera atau yang harus diganti di tengah-tengah pertandingan. Tapi dari menit pertama saya kira Boyan Hodak akan tetap menerapkan the winning team yang sudah dia
punya di sisa pertandingan ini. Begitu Rena. Oke, baik Kang Okto. Nah, kita ke Mas Alfi lagi nih. Mas Alfi, PSS Sleman butuh kerja keras ekstra gitu ya untuk bisa tetap bertahan berada di Liga 1. Nah, setelah pertandingan kemarin-kemarin nih kira-kira dengan komposisi pemain yang ada juga saat ini, seperti apa sih gitu hal yang disiapkan oleh Peter Huistra? Apakah